Drabanian Stars. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Ustaz Muhammad, Ustaz Hamdi, alhamdulillah. Insyaallah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di Drabanian Stars. Baik Ustaz, nih alhamdulillah Ustaz ya buat teman-teman semua yang hadir di meet and greet beberapa waktu yang lalu ya alhamdulillah Ustaz, ini sedikit cerita. Mungkin ini jadi momen jumpa Ustaz. Setelah sekian lama ketemu setelah pandemi gitu Ustaz ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sebelum pandemi kita masih lihat di barisan depan kajian Rabu malam tuh masih sendirian saat ya. Alhamdulillah syukur pada Allah setelah ketemu saya udah punya anak nih, Masya Allah punya anak satu masih kecil-kecil saat ya. Mungkin banyak teman-teman semua yang saat ini menyaksikan adalah pasangan muda saat bulan Syawal nanti ya, Masya Allah mudah-mudahan banyak sekali yang menikah dan sebagainya. Dan alhamdulillah menjalani proses menikah dengan insya Allah mengikuti tuntunan saat ini alhamdulillah nggak pakai pacaran dan sebagainya, dan alhamdulillah yang di awal adalah berharap wah nikmatnya pacaran setelah pernikahan yang diharap nikmat banget gitu kan ya, ternyata pas ketika menjalani ya tetap ada ujian saat ya. Mungkin gak seindah yang dibayangkan saat. Mungkin saat pada kesempatan kali ini kita ingin ngobrol dan mau nasihat pada Ustadz ya terkait pasangan muda nih saat ya. Apa sih harus disiapkan dan harus dilakukan saat untuk awal-awal pernikahan merajut bahtera rumah tangganya. Ustadz, fadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa tidak ada faktor yang lebih penting daripada faktor agama untuk menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang ideal. Ya nggak ada. Ya kita yakin bahwa faktor penunjang rumah tangga yang ideal itu ada banyak tentunya. Ya mungkin dari segi finansial juga diperhatikan dalam Islam. Ya, dan hal-hal lainnya. Akan tapi yang paling penting adalah agama. Sehingga kalau kita kemudian mau kita menjadi pasangan yang saling membantu, saling menyayangi, saling perhatian, kemudian saling sama-sama menjadi pasangan yang support satu dengan yang lainnya, ya maka yang harus pertama diperhatikan adalah masalah agama. Oleh karena itu kita dapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kita para lelaki untuk mencari calon istri, maka yang Nabi SAW sebutkan adalah yang agamanya baik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadhfar bidzatid din, taribat yadak." Kata Nabi SAW, sesungguhnya para wanita secara umum itu dinikahi oleh seorang pria karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Kemudian kata Nabi, pilihlah yang agamanya baik, maka engkau pasti beruntung. Lihat, yang Nabi SAW sebutkan dari kriteria yang disukai oleh para pria, ini yang ada di masyarakat kita dan di semua tempat, ya, bahwa ada orang yang menikahi wanita karena dia adalah seorang yang kaya raya. Ada orang yang menikahi wanita bukan karena hartanya tapi karena kedudukannya. Dia anak seorang pejabat misalnya sehingga kedudukannya tinggi di tengah masyarakat, atau dia adalah seorang pejabat. Ya ada juga yang menikahinya karena kecantikannya. Ya, dan juga ada orang yang menikahi wanita itu karena agamanya baik. Maka Nabi SAW pilihkan di antara kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur oleh para lelaki untuk menikahi wanita, kata Nabi yang terbaik. Kalau kalian mau beruntung, mau bahagia, pilihlah yang agamanya baik. Ini hadis sangat spesifik sekali menjelaskan kepada kita tentang apa sebetulnya pondasi terkuat yang rumah tangga itu harus dibangun di atasnya. Itu agama. Nggak ada yang lebih penting daripada agama. Ini kita bicara tentang kriteria istri ya. Pada saat Nabi SAW menjelaskan tentang kriteria suami, ternyata kriteria sama persis. Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Jika datang kepada kalian, wahai para wali, seorang lelaki yang kalian ridho kepada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak kalian. Lagi-lagi Nabi SAW mengarahkan kepada agama yang baik. Nabi SAW tidak mengatakan lihatlah hartanya, lihatlah pekerjaannya, ya, lihatlah
ini dan itu yang berkaitan dengan dunia. Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Yang Nabi SAW katakan adalah agama dan akhlaknya. Sekali lagi kita katakan bukan berarti yang lain gak penting dan diabaikan, tidak. Tapi kita sekarang sedang berbicara tentang apa yang paling penting, yang paling krusial dalam rumah tangga. Maka agama adalah yang paling penting. Ya, dan ini terlihat dalam realita ya, bahwa ternyata kita dapatkan sebagian rumah tangga yang rusak, atau bisa kita katakan sebagian besar yang rusak, itu ternyata bukan karena dia nggak punya mobil, bukan karena dia nggak punya harta. Betul. Ya, banyak orang yang merajut rumah tangga, orang kaya, kemudian hartanya sangat cukup, suami istri hidup di atas kemewahan, kemegahan, tapi ternyata rumah tangganya tidak baik-baik saja. Ya, dan sebaliknya kita melihat banyak orang yang sangat sederhana, yang nggak punya harta yang banyak, akan tapi rumah tangganya langgeng, baik-baik saja. Ya, maksudnya nggak kemudian berantakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kita ambil contoh yang paling mudah dan yang paling konkret adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang rumah tangganya paling baik. Kita yakin itu. Paling bahagia adalah Nabi SAW. Ya, tapi lihat bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Anas bin Malik. Kata beliau, ma amsa inda ali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam sa'u burrin wala sa'u habbin wa inna indahu latis'un niswah. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di suatu hari beliau tidak memiliki gandum sedikit pun. Dan beliau memiliki 9 istri. Tuh bayangkan. Pernah kita gak punya beras di rumah? Ya Allah, alhamdulillah. Kayaknya gak pernah. Tapi Nabi SAW pernah mengalami hal tersebut. Ya, tapi rumah tangganya sangat bahagia. Ya, sangat sempurna ke rumah tangga beliau. Kita yakin itu 100%. Tapi ternyata Nabi SAW bukan yang bermegah-megahan dalam kehidupannya. Berarti harta itu tidak menjadi tolak ukur. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hilalun thumma hilal thumma hilal. Ya, kita melihat bulan sabit 3 kali. Selama 2 bulan, lihat bulan sabit, masuk 1 bulan, ngelihat bulan sabit lagi, sampai ngelihat bulan sabit lagi ke bulan ketiga yang baru. Lam yuqadu narun fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah. Masya Allah. Gak masak apa-apa. Akhirnya sebagian sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang kalian makan? Ya, dengan keluarga di rumah. Bertanya kepada Aisyah. Kata Aisyah, al-aswadan, yang kita makan adalah kurma dan air. Atau bayangkan 2 bulan gak masak. Ini pasangan-pasangan muda kayaknya gak ada yang keadaannya seperti ini. Tapi ternyata Nabi SAW keadaannya seperti ini. Dan beliau sangat bahagia, istri-istrinya bahagia. Kita tidak mengatakan tidak ada konflik. Betul. Ya, tidak ada masalah, kita tidak mengatakan itu, tapi berjalan dengan baik dan beliau dengan keluarganya sangat bahagia. Sehingga ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan dengan materi. Bukan. Ya, jadi teman-teman sekalian yang masih muda nih, ya masih baru-baru nikah, jangan kemudian berpikir, saya mau kerja keras supaya istri saya bahagia. Saya harus jadi orang kaya supaya pasangan saya nanti bahagia. Enggak, bukan itu. Silahkan kerja keras. Ya, dan itu memang dianjurkan di dalam Islam untuk profesional. Dan ini bukan pembahasan kita, tapi yang perlu difahami adalah uang tidak bisa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi perbaiki akhlak, ya, dalami ilmu agama, tahu bagaimana bersikap kepada istri, kalau ada masalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditempuh, bagaimana cara menasehati istri di dalam agama. Ini yang demi Allah akan menyelesaikan seluruh konflik, dan ini yang akan menjadikan rumah tangga kita itu langgeng. Masya Allah. Bahagia seperti itu. Sakinah, mawaddah, rahmah itu dan agama. Agama semuanya di situ. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, untuk lebih spesifik terkait seorang suami nih Ustaznya nih di awal rumah tangga, apa saja Ustaz yang harus disiapkan, dikuatkan Ustaz? Suami Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus nih. Suami dulu yang ditanya. Suami mesti ngapain gitu. Insyaallah pemimpin. Jadi para istri dan para wanita nih alhamdulillah dapat duluan lah gilirannya sekarang. Ya. Jadi memang pertama yang perlu kita bahas ini
seorang suami, ya, tadi sebenarnya udah jelas banget tuh bahwa kita dalam melihat contoh kita siapa, contohnya udah ada Nabi SAW, ya kan? Dan para sahabat-sahabat Nabi juga contoh dalam masalah hal ini. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma haqqu zawju ahadin alai? Ya Rasulullah, apa sih kewajiban kami terhadap pasangan kami? Ini suami loh yang nanya ke Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa para sahabat itu nggak sibuk menuntut haknya dia kepada istrinya, tapi juga ingin menyalurkan atau melakukan kewajiban dia terhadap istrinya. Masya Allah. Kan biasanya kalau kita ngomongin suami isinya harus menunaikan hak suami, harus menunaikan hak suami. Ini sebaliknya. Sahabat minta sama Nabi SAW, tolong jelaskan kepada kami apa hak istri terhadap kami agar kami bisa memberikan hak-hak mereka. Masya Allah. Ya, dan ini adalah salah satu hal yang cukup luar biasa dari para sahabat Nabi SAW. Makanya di situ Rasulullah SAW memberitahu tentang apa yang mesti dilakukan. Beri dia makan selama engkau makan, beri dia pakaian selama engkau berpakaian dan seterusnya. Ya, dan ini menjadi konsep besar dalam Islam bahwa seorang suami juga harus memikirkan apa yang mesti dia lakukan, bukan hanya memikirkan apa yang dia dapatkan. Masya Allah. Ya, jadi saya akan membahas ini ya dibagi dua, sebagaimana para ulama membagi dua. Kewajiban suami yang berkaitan tentang materi dan ada kewajiban suami yang tidak berkaitan dengan materi. Ini suami nih kewajibannya. Kenapa? Karena yang kewajiban dengan materi ini memang sudah dituliskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, para laki-laki ini pemimpin bagi wanita karena apa yang telah Allah lebihkan bagi mereka dan apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka. Jadi yang memang megang kendali harta itu memang suami. Makanya pertama kali aja kalau kita mau nikahin seorang wanita ada apa? Mahar. Suami yang ngeluarin. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Ya, ada mahar. Dan mahar tuh milik siapa? Istri sudah gitu loh. Setelah pernikahan selesai, ya, masuk kepada sesi yang berikutnya tuh nafkah. Nafkah kan wajib untuk seorang suami memberikan nafkah. Dan ini ijma' di antara para ulama, ya, bahwa seorang suami harus dan terbebani kewajiban menafkahi seorang istri. Walaupun istrinya kaya raya. Masya Allah. Ya, tetap dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya. Dan dimaksud dengan nafkah, ya, kata para ulama adalah taufiru ma tahtaju ilaihi zaujah min ta'amin wa maskan. Memberikan kepada pasangan kita itu makan, tempat tinggal, pakaian. Ya, ini yang mesti kita berikan. Makanya yang ketiga selain mahar, nafkah, ya, ada sakan, tempat tinggal. Ini juga harus diberikan. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum dalam surat At-Talaq. Berikanlah mereka para wanita ini tempat tinggal sebagaimana kalian tinggal. Ya. Nah, ini tentang masalah harta gitu loh. Dan masalah nafkah itu kembali kepada urf gitu ya. Berapa sih duit belanja di kota tersebut, berapa duit ini dan lain sebagainya tergantung urfnya, tergantung bagaimana keadaan setempat seperti apa. Nggak bisa ada patokan dalam syariat. Nah itu kalau berkaitan dengan materi. Ada kewajiban suami yang tidak berkaitan dengan materi. Ya, ini disebutin juga oleh Ustadz Hamdi tadi bahwa nggak semuanya urusannya materi. Jadi ada tuh orang-orang nikah itu nganggapnya suami ini ATM aja. Suami nganggap dirinya ATM, istri nganggap suami ATM juga. Gitu. Urusan duit aja udah. Selain duit nggak ada. Ini kesalahan besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap dari kita itu pemimpin. Dan kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang ada di bawah kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menyederhanakan konsep seorang laki-laki harus berbuat baik kepada istri dengan perkataannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang baik gimana? Kasih hak agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Jadi yang mesti dijaga duluan siapa? Diri. Oke, tahu diri dulu nih suami ini. Sebelum dia memimpin, dia harus punya kemampuan memimpin. Gimana dia ingin melindungi keluarganya dari api neraka, sedangkan dia tidak mampu melindungi dirinya dari api neraka, bakal sulit buat dia. Jadi dia harus melindungi dirinya, wa ahlikum, dan keluarganya. Dan ini kewajibannya dia, kewajiban seorang suami. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka agama dan ajarkan mereka adab. Istri dan keluarga diajarin tuh ilmu agama. Makanya paling menyedihkan itu kok bisa ada seorang suami nggak bisa wudu cara Rasul aja nggak mampu, tapi dia udah beban dia udah cukup besar. Ada istri, ada anak, dan sebagainya gitu loh. Wudu aja nggak bisa. Dia nggak mampu ngajarin wudu ke istrinya, nggak mampu. Ngajarin sholat ke istrinya nggak mampu. Ini cukup berat untuk seorang suami. Padahal dia begitu dia ucapkan, saya terima nikahnya dan kawinnya, itu kan Allah bahasanya aja mitsaqan ghalidha gitu loh. Perjanjian yang cukup kuat banget menahan seorang suami untuk masuk surga sampai ditanya tentang istrinya. Nggak bakal bisa lepas dia. Ya, makanya Rasul SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Khairukum li ahlihi. Orang paling baik di antara kalian itu bisa dilihat dari kebaikan dia terhadap keluarganya. Akhlak dia baik, sabar dia sama keluarganya, penyayang dia sama keluarganya enjoy sama dia. Kan ada tuh suami-suami enjoynya teman-temannya aja yang enjoy sama dia, keluarganya mah nggak enjoy sama dia. Dia galak banget kalau di dalam rumah, giliran di luar rumah kucing lagi. Masya Allah. Dalam rumah udah jadi singa, ya, giliran keluar kucing lagi gitu loh. Ini salah gitu loh, ya. Maka dia harus menempatkan posisi menjadi suami yang baik. Dan ini bisa kita lihat di diri Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya. Rasul nggak pernah menyakiti istri-istrinya. Rasul tidak pernah memukul istri-istrinya. Dan Rasulullah SAW ini selalu berbuat baik kepada istri-istrinya. Ya. Dan inilah yang mesti kita contoh dari jiwa Rasul SAW. Husnul ushrah, baik banget hubungannya dengan istri-istrinya. Masya Allah. Itu kewajiban suami, wajib hukumnya. pusatsajadah.id. Tentang agama, seorang suami juga perhatikan agama diri sendiri dulu ya, baru kemudian ke istrinya, keluarganya. Masya Allah. Dan setelah suami mungkin tentang istri gimana Ustaz Hamdi? Apa saja yang mesti disiapkan, dilakukan Ustaz ya di awal-awal rumah tangga nih, Masya Allah. Baik, jelas ya bahwa belajar itu selalu jadi basic dalam segala perkara dalam urusan agama. Ya sebagaimana si suami itu harus belajar, tahu apa saja yang harus dia lakukan, si istri juga sama. Dia harus belajar. Dia harus punya ilmu yang cukup tentang seperti apa seharusnya dia menjadi istri. Kalau kita melihat di dalam konteks apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya, maka kita dapatkan betapa besar hak suami yang harus dipenuhi oleh sang istri. Besar, sangat besar sekali. Bahkan suatu hari Mu'adz bin Jabal pernah safar ke Syam. Pada saat beliau pulang ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, beliau sujud kepada Nabi. Diingkari oleh Nabi SAW karena memang gak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa kau melakukan ini? Mu'adz mengatakan, aku bertemu orang-orang di Syam, mereka sujud kepada raja-raja mereka dan pemuka-pemuka agama mereka di sana. Dan aku meyakini bahwa engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Sehingga aku sujud kepadamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku harus memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tuh lihat, jadi
Dan itu sebuah kesyirikan ya, nggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Tapi kata Nabi SAW, karena saking besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, si istri jika Nabi SAW boleh memerintahkan akan diperintahkan untuk sujud. Jadi ini menunjukkan bahwa istri ketika dia menikah, ya pada saat dia cocok oleh seorang suami, oleh seorang calon suami gitu ya, kemudian dia mau menikah, oke, kemudian terjadi akad nikah, di situ ada peralihan besar. Yang tadinya orang yang wajib dihormati yang paling tinggi adalah orang tuanya, pada saat akad itu berlangsung maka berubah. Orang tuanya tergeser dan suami menjadi orang yang nomor satu yang harus dihormati. Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang remeh ya. Biasa orang tua satu. Orang tua ya, orang tua ini udah segala-galanya bagi kita. Kita lahir dari perut ibu kita dan kita tidaklah mungkin ada di dunia kecuali ada ayah kita. Ternyata mereka bisa tergeser posisinya oleh siapa? Seorang suami. Ini kan di dalam Islam nggak mungkin dia diatur sedemikian rupa kecuali memang ada hikmah yang sangat besar di sana. Sehingga ini satu hal yang perlu disadari oleh para akhwat sekalian, ya para istri, ya perlu sadar betul tentang hal ini bahwa hak suami itu sangat besar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya pernah ditanya oleh seseorang yang dia adalah seorang wanita, kemudian dia punya ibu yang sedang sakit, ya. Bolehkah dia merawat ibunya sedangkan dia sudah punya suami? Masya Allah. Paham antum kondisinya ya? Dia udah punya suami tapi ibunya sakit. Apa yang harus dia lakukan? Apa kata Imam Ahmad? Ta'atu zawjiha aujab 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya ketaatan kepada suaminya lebih wajib daripada ketaatan kepada ibunya, kecuali jika suaminya mengizinkan. Masya Allah. Ini konteksnya, lihat ya betapa sekali lagi besarnya hak suami yang harus dipenuhi. Dan ini kalau kita bicara tentang hal ini secara spesifik, ini kembali ke kebaikan si suami ya, yang tadi disebut sama Ustaz Muhammad. Taib, ketika suami itu punya hati yang baik, dia akan mengizinkan tentunya. Ya, tapi kita bicara konteks tentang hak yang antara siapa yang lebih wajib, siapa yang lebih didahulukan. Ternyata si suami yang harus lebih didahulukan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, sehingga pernah bibi dari seorang sahabat yang bernama Al-Husain ibnu Mihsan datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang sesuatu. Dan ini kebiasaan para sahabat-sahabat ya. Ketika mereka punya permasalahan datang ke Nabi, menyelesaikan perkaranya kemudian pulang. Pada saat sudah selesai perkaranya bersama Nabi, hajatnya sudah selesai, dia pun pergi. Maka Nabi SAW memanggilnya. Tiba-tiba Nabi SAW memanggilnya. Ya, kata Nabi SAW, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Maka kata dia, "Na'am, iya, aku punya suami." "Kaifa anta lahu? Kaifa anti lahu?" Ya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Maka kata si perempuan ini, "Ma'aluh, ya ai la uqassiru fi haqqih illa ma ajiztu anhu." Sesungguhnya aku selalu penuhi hak-haknya kecuali jika aku tidak mampu. Ini yang dilakukan oleh bibinya Al-Husain. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, dan nasihat ini bukan cuma untuk bibinya Al-Husain tapi untuk seluruh wanita. Apa kata Nabi? "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Perhatikanlah bagaimana posisimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ini gak ada yang lebih hebat dari ini gitu ya. Jadi bayangkan ya, akhwat sekalian, ternyata suami sebesar itu di dalam Islam ya, di sisi istrinya. Taib, maka istri wajib untuk taat kepada suaminya. Ya, tentu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Ya, dia harus nurut sama suaminya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya, yang menjadikan suaminya itu seorang imam, seorang pimpinan yang diikuti oleh orang yang ada di bawahnya. Dan juga keadaan ini terkadang menjadikan istri mungkin jadi merasa, "Ustadz, apa bener nih kita harus setaat itu sama suami kita?" Itulah yang kemudian kenapa Nabi SAW memberikan kabar gembira yang sangat besar.
Kabar gembira yang sangat besar kepada wanita yang sabar selalu taat kepada suaminya. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, jika wanita itu sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini di akhirat kelak, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang engkau kehendaki. Ya akhi, ini yang pertama sholat 5 waktu, laki perempuan sama. Dapat. Puasa Ramadan juga sama, menjaga kemaluan juga sama, kehormatan. Ini yang keempat khusus buat perempuan. Laki-laki gak bisa dapat hadis ini. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya apa? Masuk surga dari pintu mana saja engkau kehendaki. Kalau nggak susah, nggak surga, Kang. Faham tuh? Makanya Nabi SAW mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya surga ini diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ini terkadang terdengar gitu dari curhatan para akhwat bahwa aduh berat untuk taat sama suami saya begini, suami saya begitu, seakan-akan banyak catatan-catatan di suaminya sehingga dia bebas untuk tidak taat. Subhanallah. Konsepnya nggak begitu. Kalau ada konflik diselesaikan, bukan serta-merta nggak mau taat, bukan. Sekali lagi kalau ada konflik itu diselesaikan, bukan kemudian keluar dari ketaatan suami. Lihat betapa besarnya pahalanya, kemudian betapa beratnya ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada para istri supaya agar taat kepada suami-suami mereka. Taib. Dan ternyata di zaman Nabi SAW wanita-wanita itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW tentang hal ini. Masya Allah. Jadi Nabi SAW pernah melewati kumpulan wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Disuruh sedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian ini penghuni neraka yang paling banyak. Subhanallah. Ini bukan kita yang bilang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurna. Mereka ini kufur. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, hal yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur, mereka mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa jika engkau berbuat baik kepada istri-istrimu, ya, dengan waktu yang sangat lama, kemudian engkau berbuat salah kepada istrimu, maka sang istri ini akan mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Subhanallah. Ya, tadi sebagian ikhwan curhat ya. Ada konflik sama istrinya, kemudian istri bilang, emang kamu gak cinta sama aku? Ya Allah. Padahal udah punya anak 5 kan. Ini bukan 6 ya? Bukan 6 ya. Ini puluhan tahun. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang diberikan, nafkah yang diberikan, apa itu nggak kemudian menjadikan tanda bahwa dia cinta kepada istrinya? Ya, sehingga ini satu hal yang penting sekali untuk difahami. Jangan sampai kemudian akhwat sekalian terjerumus dalam hal ini, yaitu tidak bersyukur kepada suami. Ya, apa yang diberikan suami itu bersyukur. Ya, jadikan itu sebuah kebaikan yang kita rasakan dengan hati kita. Kita tidak kufur kepada kebaikan tersebut. Ya, tetap kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan lewat suami kita. Sehingga ini kurang lebih yang harus dilakukan oleh suami, oleh istri kepada suaminya. Masya Allah. Dan ini pembahasan kita singkat, Kang ya. Maksudnya banyak hal yang bisa dibahas. Akan tapi secara umum, wallahu a'lam, ini semoga bisa mencerahkan. Mau panjang ketemu Ustadz nanti insya Allah. Kajian offline. Offline, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Gak cinta anak 5 gitu ya, Masya Allah. Baik, tadi tentang spesifik tentang suami Ustadz. Kalau dengan tentang ini Ustadz, tentang istri tadi ya, tentang istri. Lalu tadi saya sempat mention tentang jika terjadi konfliknya, Masya Allah. Jika terjadi konflik nih, nah ini apa tipsnya Ustadz? Ini pasti lah ya buat teman-teman semua yang merasakan awal rumah tangga mungkin mulai perbedaan ya kan, dari mungkin
posisi bantal rame gitu ya bukan atau yang ngorok rame gitu kan, itu sudah mulai kan menyatukan dua insan berbeda Ustaz ya. Mungkin Ustaz ada tips Ustaz terkait mengatasi konflik di awal rumah tangga Ustaz. Iya. Iya, barakallahu fikum. Memang pasti ada lah ya, konflik itu pasti ada ya. Dari suami ke sumbernya atau dari istri sumbernya, ini pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada gitu loh. Sedangkan pernah ada satu hadis dari Nabi SAW bahwa waktu Nabi SAW nginep di salah satu rumah istrinya, ya. Dan Nabi SAW itu ada beberapa sahabatnya juga di situ, lagi ada tamu. Kemudian datang satu orang pembantu dari rumah istri yang lain membawa makanan di piring. Begitu datang, ternyata istri yang gilirannya hari itu, dia buka pintu, ternyata yang didapetin pembantu dari istri yang lain bawa makanan untuk suaminya. Masya Allah. Untuk Rasulullah SAW. Bawa hampers sekarang ya. Bawa makanan. Itu di depan Rasul. Ada sahabat-sahabatnya Rasul. Ditepak piring itu sampai pecah. Pecah. Itu di depan sahabat-sahabatnya. Ya. Bayangin aja. Suami. Terus istrinya ngambek depan teman-temannya. Mecahin piring lagi. Gitu loh. Ini kalau kita mungkin yang kejadian pasti marah besar. Tapi Nabi SAW justru beliau ini merapihkan makanan-makanan yang ada di bawah, ya. Lalu mengatakan kepada sahabat-sahabat itu, gharat ummukum. Ini ibu kalian ini lagi cemburu nih. Gitu loh. Ya. Di sini Nabi SAW tidak memanjangkan permasalahan. Nabi SAW dengan kepala dingin menyelesaikan masalah itu dengan diam, tidak menyalahkan istrinya sama sekali. Hanya Nabi SAW mengatakan, sekarang ambil piring yang baru, kasih lagi dia. Karena ini pecah nih, ambil aja. Udah. Nabi tidak bicara A, tidak bicara B. Padahal sang istri ini sudah sampai berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari laknat Rasulullah SAW. Oh gitu. Iya. Takut marah, padahal nggak jadi marah gitu. Masya Allah. Ya. Gak jadi marah. Jadi bisa kita tarik di sini juga, rumah tangga Rasulullah SAW itu juga kadang ada nih masalah seperti ini ada gitu. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW punya konsep besar. Kalau istrinya lagi marah, Rasul gak ikut marah. Ini gak bakal selesai memang. Satu, mesti ada kepala dingin. Terutama permasalahannya masalah cemburu seorang istri ini kan pasti besar. Nah suami di sini sikapnya harus memaklumi. Apalagi pasangan muda nih, ya. Coba deh yang baru ngaji, terus nikah, terus istrinya banting piring, keluar hadis sama ayat itu, nggak taat, masuk neraka, nggak taat. Nabi SAW banting piringnya nggak marah apa-apa. Alhamdulillah, gitu. Mukul enggak tuh ngancam neraka saja. Kan? Dalil. Juga Nabi SAW pernah di satu malam, Aisyah radhiyallahu anha debat sama Nabi SAW. Suaranya kedengaran. Bapaknya Aisyah, Abu Bakar lewat. Masya Allah. Marahin Aisyah karena meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. Dicubit gitu loh sama Abu Bakar. Masya Allah. Sama kata Aisyah nih cubitannya sakit gitu loh. Ayahku masih sakit nih nyubit gitu loh. Tapi Abu Bakar marahin Aisyah. Justru sang suami ini menenangkan Aisyah. Masya Allah. Menenangkan Abu Bakar dan Aisyah. Udah gak apa-apa gitu loh. Begitu Abu Bakarnya pergi, ya Rasulullah SAW bilang, saya kan udah tenangin tadi, gitu loh. Udah damailah, bayan lah, saya kan nggak ikut marah gitu loh. Nah ini juga Nabi SAW di sini memaklumi banget gitu loh kesalahan seorang istri, ya apalagi di depan orang. Jadi jangan sampai ada masalah itu dibawa ke eksternal, ke orang luar tuh jangan. Bukan kesempatan saja. Jangan kesempatan. Begitu mertua datang, emang nih kurang ajar. Ya, jangan begitu gitu loh. Jangan ada masalah dibawa keluar. Suami dan istri gak boleh masalah-masalah dibawa keluar. Seorang istri yang baik adalah istri yang menjaga rahasia suami. Seorang suami yang baik menjaga rahasia rumah tangganya. Dijaga, marahan-marahan itu gak usah keluar. Selesaikan internal. Belum lagi kalau kita ikuti dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau nih istri kalian, kata Allah, sudah ada gelagat-gelagat ini akan kurang ajar sama kalian, akan bermaksiat kepada suami. Contohnya apa? Disuruh nggak nurut,
Disuruh berkali-kali baru mau, dipanggil nggak nyaut gitu, nggak jawab, diajak ke kasur nggak mau. Nah ini sudah hampir mendekati derajat dia akan bermaksiat kepada suami. Fa'idhuhun, kata Allah. Jangan tunggu dia tambah parah. Fa'idhuhun, kasih nasihat. Ini yang pertama. Masya Allah. Kasih nasihat. Dan ini seni gitu loh, kasih nasihat. Macem-macem caranya. Nggak mesti dengan suara yang tinggi ngasih nasihat itu. Bisa justru dengan candlelight dinner misalnya. Iya gak? Bisa, tapi kasih nasihat di situ. Pedes-pedesan nggak apa-apa, karena makanannya udah enak. Iya. Makanannya pedes level 10 lagi. Begitu marahin. Ini udah nggak enak, rumahnya jadi suasana nggak enak, udah dimarahin, nggak pas, nasihatnya nggak masuk. Bahkan diam itu sekalipun itu juga bisa jadi nasihat, ya. Bisa jadi nasihat gitu loh. Jadi yang pertama, sebelum nelfon ibu, nelfon bapak, nelfon teman dan lain sebagainya, dibawa keluar lagi masalahnya, fa'idhuhun, kata Allah. Kamu kasih nasihat sama dia. Mesti dikasih nasihat. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW itu bahasanya kepada sahabatnya apa? Istausu bin nisa'i khairan. Wasiatkanlah kepada wanita itu yang baik-baik. Salah satu makna hadisnya apa? Rasul ini ngasih ini kepada laki-laki. Istausu bin nisa'i khairan. Kita sama-sama laki-laki punya istri, saling menasehati satu sama lain untuk berbuat baik kepada istri. Saya Kang Alvin. Kita ngelihat misalnya ada seseorang kurang sama istrinya, kita nasehatin. Itu masuk dalam hadis tadi, istausu bin nisa'i khairan. Jadi sang suami ini saling menasehati untuk berbaik perbuatan kita sama istri-istri kita. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa'idhuhunna. Kalau ini nggak mampu, dia nasehatin masih aja, ya, wahjuruhun, dihajar. Hajar ini ngambek, ya, dicuekin. Hajar ini tidak diajak jima oleh suaminya. Ya, sebagian para mufassir mengatakan jangan diajak ngomong, ngambek kita. Itu tanda kita marah sama dia agar dia kembali lagi minta maaf sama kita. Ya. Ini cara kedua kalau nasihat nggak mampu. Kalau nasihat udah bisa bikin dia balik lagi dan baik lagi, nggak perlu hajar. Ya. Dan jangan ngambek-ngambek cara seperti ini kecuali di rumah. Ya, jadi di rumah itu ngambek deh. Maksudnya berikan dia pelajaran dengan cara ini. Ya. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun. Kalau nggak bisa juga dihajar nih, pukul. Ya. Tapi ghair mubarrih, bukan pukulan yang menyakitkan, yang bertanda gitu loh. Ada perempuan yang putih, ya, yang kulitnya putih. Ini kalau pukulan kencang itu langsung memerah. Jangan sampai ada bertanda. Bahkan sebagian itu mengatakan bisiwak, pakai siwak mukulnya. Masya Allah. Karena ini pukulan adab, bukan pukulan dendam. Nah, kalau pukulan dendam ya beda lagi ceritanya gitu loh. Pukulan adab ini yang penting dapat adabnya gitu loh. Kita ta'dibnya dapat gitu loh. Masya Allah. Jadi itu cara yang ketiga. Ya, dan enggak boleh di wajah ya. Wala tadribul wajah. Enggak boleh sama sekali mukul wajah. Mukul di bagian lain selain wajah. Ya. Kenapa ada pesan ini? Karena biasanya kesalahan itu muncul dari sini. Mukanya istrinya enggak enak jadi dia kesel, atau mulutnya enggak enak jadi kesel, jadi arah tangan itu pasti ke wajah. Subhanallah. Wala tadribul wajah, tapi jangan pernah mukul wajah. Ya. Kalau enggak bisa semuanya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus saja. Kalau udah masih ribut juga, suami cari satu keluarganya yang bisa berdamai, ambil dari istri satu. Mereka suruh ngobrol untuk mendamaikan suami dan istri ini. Masya Allah. Ya, dan ini caranya gitu loh. Kalau ini semua sudah gagal, mediasi itu gagal, baru ada cara terakhir, itu tolak. Ya, baru itu tolak. Paling ujung saja. Itu paling ujung. Sebagaimana kalau suaminya yang brengsek gitu loh. Suaminya yang kurang ajar. Khulu itu terakhir. Permintaan gugat cerai itu terakhir. Karena kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan, setiap perempuan yang meminta kepada seorang suami agar diceraikan min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia tidak akan masuk surga. Subhanallah. Ya, jadi sama, perempuan harus nasehatin dulu suaminya, ya, sama step-stepnya, berdoain suaminya kalau suaminya kurang ajar. Tapi kalau untuk khulu itu di terakhir, ya, itu di terakhir. Dan itu adalah manajemen konflik rumah tangga di dalam Islam. Dan ini lagi-lagi kita katakan singkat ya. Masya Allah. Mesti banyak belajar lagi, dan kadang prakteknya ini tiba-tiba.
Iya. Jadi mesti belajar dulu. Gitu. Ujiannya mendadak saat Ujian mendadak. Makanya palanya gede saatnya nilainya, masya Allah. Tapi di benang merahnya yang Ustaz sampaikan tadi adalah ilmu dan agama saatnya. Bukan sekedar ilmu komunikasi, bukan sekedar kepemimpinan, tapi kepemimpinan dan agama saatnya tadi ya. Agama nomor 1. Masya Allah. Agama selalu jadi nomor 1. Masya Allah. Ya, bahkan ini ngomongin tadi istri dihajar di nasihati dan lain-lain ya. Dan yang harus dilakukan oleh istri adalah rujuk dari kesalahannya gitu loh. Jadi jangan ego. Dan ego ini luar biasa ya, senjata setan untuk mengobrak-abrik rumah tangga orang. Ini bilang enggak, ini salah kamu, yang suaminya juga bilang salah kamu, dan terus demikian akhirnya pecahlah rumah tangga gitu ya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ala ukhbirukum bilisaikum min ahlil jannah. Ya maukah kalian aku beritahukan tentang istri-istri kalian yang termasuk dari penghuni surga? Siapa mereka? Kata Nabi, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Mereka adalah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, memiliki banyak anak, dan senantiasa kembali kepada suaminya. Kemudian kata Nabi, allati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudh biyadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Ya ketika dia disakiti atau dia menyakiti, ya dia kembali kepada suaminya yang marah, kemudian dia mengambil tangannya dan mengatakan, sungguh aku tidak bisa memejamkan mataku untuk tidur kecuali engkau sudah ridho kepadaku. Allahu Akbar. Ini penghuni surga katanya kan. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Indah, Masya subhanallah, ini yang seharusnya diusahakan oleh para akhwat sekalian gitu ya. Dan juga ingat-ingat ya bahwa setiap konflik yang ada di rumah tangga itu pada hakikatnya konfliknya bukan cuma antara kita sama suami kita atau istri kita, tapi pasti di situ ada setan masuk. Jadi pada hakikatnya kita nggak sedang berduaan dengan pasangan kita, tapi setan hadir. Hadir untuk apa? Untuk menasehati kita. Untuk semakin merunyamkan masalah. Ya, sehingga Nabi SAW bercerita, sesungguhnya syaitan itu memiliki singgasana di atas air. Ya, thumma yab'atsu sarayahu fil nas. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya di tengah-tengah manusia. Kata Nabi, fa aqrabuhum 'indahu manzilatan a'dhamuhum 'indahu fitnah. Pasukan yang paling dekat dengan iblis, ya, raja ini adalah pasukan yang paling besar fitnahnya di tengah-tengah masyarakat. Maka kata Nabi SAW, yaji wa ahadum fayaqulu maziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Ya. Fayaqulu iblis la wallahi ma sana'ta syai'an. Ada pasukan yang datang kepada iblis melapor apa yang sudah dia lakukan. Dia katakan, sesungguhnya aku sudah menggoda si fulan dan si fulan sampai akhirnya dia mengucapkan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, engkau tidak melakukan apa-apa. Terus satu persatu pasukan ini pulang ya ke rajanya iblis, melaporkan apa yang dia sudah lakukan. Iblis selalu mengatakan, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya datang pasukan, ya, tentara iblis ini mengatakan, wa yaji wahadu fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli qala fayuqarribuhu wa yudni wa yaqul ni'ma anta. Kata pasukan ini, prajurit ini mengatakan kepada iblis, sesungguhnya aku terus menggoda si fulan dan si fulan sampai dia berpisah dengan istrinya. Ini yang dilakukan oleh pasukan ini. Maka iblis pun mendekatkan prajurit ini sehingga dia dijadikan tangan kanannya di sampingnya, kemudian mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baiknya prajurit adalah dirimu. Sebaik-baiknya prajurit adalah dirimu karena apa? Karena bisa memecah belah rumah tangga. Jadi kalau si istri bawaannya minta cerai terus, atau si suami dikit-dikit menceraikan istrinya, berarti dia temenan sama siapa? Sama syaitan. Ya, dia mensukseskan misi dari iblis. Mensukseskan misi dari iblis. Ya, jadi sabar. Sabar kalau ada konflik, ingat-ingat istighfar, kemudian lakukan apa yang dijelaskan sama Ustaz Muhammad tadi. Masya Allah. Teman-teman. Hadis tadi hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Sabar ya.
Insyaallah. Dan tadi konflik itu sebuah bumbu Ustaz ya. Mudah-mudahan ketika berhasil meredakannya timbul rasa cinta lebih lagi insyaallah. Ya salam. Dari pengalaman ini. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan gak nyesel ya. Gak nyesel nikah kan? Masya Allah. Nyesel kenapa dari dulu sih nikah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Ustaz Hamdi, Masya Allah. Teman-teman semua ya. Memang gak bisa panjang bahasan kita. Mudah-mudahan kita akan bahas khusus insya Allah pada episode yang akan datang insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bisa follow dan juga like dan juga share semua konten podcast kita. Silakan bisa tonton di YouTube. Kemudian juga bisa dilihat juga khususnya di Instagram. Dan juga bisa disimak lewat Spotify. Masya Allah. Semoga memudahkan dan silakan sebarkan kebaikan ini. Masya Allah. Baik, dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.